Kompetitor accounting adalah analisis informasi akuntansi yang berkaitan dengan pesaing. Penggunaan kompetitor accounting seharusnya memberikan wawasan rinci ke dalam biaya pesaing saat ini dan situasi keuangannya. Selain itu juga menentukan posisi kompetitif sendiri dan memprediksi perilaku kompetitif strategi di masa depan. Menurut Heinen dan Hobzan tahun 2005. Nah, selanjutnya pentingnya akuntansi pesaing. Yang pertama, menurut Prancis tahun 1994 mengidentifikasi 4 manfaat utama dari analisis pesaing sebagai berikut. Manufacturing industri membandingkan diri sendiri secara detail dengan perusahaan yang sama sehingga kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita. Selanjutnya, mempelajari pesaing adalah guru terbaik. Belajar dari apa yang dilakukan oleh pesaing. Dan selanjutnya juga positioning, mengetahui kekuatan pesaing membantu kita untuk memilih bagaimana bersaing, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang kedua, menurut Wilson tahun 1944 menyarankan bahwa analisis pesaing harus menjadi elemen sentral dalam perencanaan dan pengendalian manajemen, dengan perhatian rinci diberikan pada tujuan masing-masing pesaing, sumber daya dan sikap bersaing, serta elemen individu dari strateginya. Yang ketiga, menurut Laffoul dan Williams tahun 1996 menyatakan bahwa analisis pesaing membantu elemen kejutan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dasar untuk akuntansi pesaing. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dari hal yang kita lakukan atau untuk siapa kita melakukan sesuatu. Yang kedua, mengidentifikasi pesaing sekarang dan pesaing yang potensial. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dasar pada setiap kompetitor. Yang keempat, menghubungkan in-depth research pada setiap pesaing. Dan yang terakhir, yang kelima, menghubungkan analisa komparatif pesaing. Selanjutnya yaitu mengenai bahan akuntansi pesaing. Nah, terdapat 6 bahan akuntansi pesaing menurut Dickman pada tahun 1999, yaitu yang pertama, analisa biaya pesaing. Nah, pada bagian ini, pendekatan manajemen biaya strategis dapat diterapkan dalam analisis pesaing. Untuk berhasil bersaing di pasar berdasarkan biaya, organisasi harus menganalisis para pesaingnya dalam hal struktur biaya mereka, peringkatkan pesaing berdasarkan biaya, baik terhadap satu sama lain atau lebih, dan terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua, yaitu analisa kualitas dan harga pesaing. Pada bagian ini, metode lain dalam akuntansi pesaing adalah untuk membandingkan posisi bisnis dengan para pesaingnya dalam hal kualitas dan harga. Dengan kata lain, nilai relatif. Jika industri ini matang, dasar persaingan sering didasarkan pada harga jual. Sebagai produk menjadi komoditas dipahami dengan baik. Akibatnya, kunci keberhasilan adalah untuk mencapai keuntungan biaya komparatif, dan ini adalah di mana akuntansi pesaing harus terkonsentrasi. Nah, yang ketiga yaitu praktek yang terbaik dari benchmarking. Jadi, analisa benchmarking yaitu membantu organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan standar yang lebih baik lagi pada kinerjanya. Dan juga pendekatan ini dapat direkomendasikan untuk mereka yang mencari kompetensi untuk lebih baik lagi adalah untuk patokan terhadap perusahaan terbaik atau dikenal sangat baik dalam bidang fungsional tertentu terlepas dari industri mereka. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, analisa value chain. Nah, jadi yang dimaksud dengan analisa value chain ini dapat membantu dalam memahami di mana dan bagaimana perusahaan dapat menambah nilai. Dalam pelaksanaan seperti itu, jumlah nilai bertambah dialokasikan ke setiap kegiatan. Kemudian,
Rantai nilai ini adalah alat dasar untuk secara sistematis memeriksa kegiatan mereka, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana mereka diperlukan untuk menentukan sumber-sumber keunggulan kooperatif. Nah, yang kelima yaitu mengenai pemantauan posisi kompetitif. Jadi, yang dimaksud dengan pemantauan posisi kompetitif adalah analisis posisi pesaing di industri dengan menilai dan memantau tren penjual pesaing, pangsa pasar, volume, biaya unit, dan tingkat pengembalian penjualan. Analisis semacam itu memberikan pengenalan yang berguna untuk memahami apakah positioning produk pesaing berkelanjutan di masa depan dan mengindikasikan strategi alternatif yang dapat terbukti berhasil diberikan dalam struktur biaya relatif. Nah, yang terakhir, yang keenam yaitu analisa profitabilitas industri. Nah, pada bagian ini terdapat 5 kekuatan utama yang mempengaruhi persaingan industri. Yang pertama, hambatan masuk. Bagaimana mudahnya bagi perusahaan baru untuk memasuki industri ini? Nah, yang kedua yaitu persaingan kompetitif. Seberapa kuat persaingan di industri ini? Yang ketiga yaitu produk pengganti. Pengganti apa yang merupakan ancaman bagi profitabilitas industri? Yang keempat yaitu kekuatan pembeli. Berapa banyak daya tawar yang dimiliki pembeli? Yang kelima yaitu kekuatan pemasok. Berapa daya tawar yang dimiliki pembeli? Nah, selanjutnya kekuatan ini juga menentukan profitabilitas industri karena mempengaruhi unsur pengembalian investasi harga, biaya, dan tingkat investasi yang dibutuhkan. Singkatnya, profitabilitas industri adalah fungsi dari struktur industri dengan 5 kekuatan, bukan karakteristik produk, proses, atau teknologi. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber informasi akuntansi pesaing. Terdapat 7 sumber informasi akuntansi pesaing, yaitu yang pertama, pengalaman pribadi, yang kedua, kontak pelanggan, yang ketiga, sumber in-house, yang keempat, dokumen akuntansi, yang kelima, kecerdasan kompetitif, yang keenam, konsultan akuntansi dan manajemen, dan yang terakhir dan yang ketujuh yaitu informasi publik yang atau dari website, buku, majalah, surat kabar, atau koran, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai masalah dengan akuntansi pesaing. Tantangan utama dalam menganalisa pesaing adalah mengumpulkan informasi tentang mereka. Saat ini pasar sangat tidak stabil, oleh karena itu organisasi enggan untuk berbagi informasi di antara mereka sendiri. Hal ini membuat hampir tidak mungkin bagi perusahaan untuk menerapkan pendekatan analisis pesaing dalam organisasi. Tantangan lain adalah menghitung keuntungan finansial langsung dari analisis pesaing. Kemudian, harga dan kualitas produk menjadi perhatian dalam persaingan. Perusahaan seharusnya melakukan akuntansi pesaing bersama analisis pesaingnya untuk menilai kualitas dan harga relatif pesaing. Nah, terdapat 3 kekhawatiran utama, yaitu yang pertama, membandingkan posisi bisnis dengan pesaingnya dalam hal kualitas dan harga. Yang kedua, jika industri sudah matang, dasar persaingan seringkali didasarkan pada penjualan harga, karena produk telah menjadi komoditas yang dipahami dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, identifikasi faktor kunci keberhasilan untuk mencapai keunggulan biaya kompetitif. Nah, selanjutnya yaitu mengenai peran manajemen akuntan dalam akuntansi pesaing. Peran kunci yang dapat dimainkan oleh akuntan manajemen dalam proses ini adalah yang pertama, mengumpulkan, menganalisis, dan membandingkan biaya dan investasi relatif pesaing. Yang kedua, menilai kualitas informasi. Yang ketiga, memprediksi biaya masa depan produk pesaing.
sehingga keseluruhan gagasannya adalah mempertemukan banyak gagasan menjadi satu kesatuan akuntansi manajemen strategis. Tujuan utamanya adalah mengelola biaya untuk memperbaiki kinerja keuangan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu mengenai pandangan kontingensi akuntansi pesaing. Adapun pengertiannya, yang pertama menurut Ezzioni tahun 1985 dalam buku yang berjudul Modern Organization menyatakan bahwa teori kontingensi disebut juga teori kepentingan, teori lingkungan, atau teori situasi. Yang kedua, menurut Stoner et al. Tahun 1996, pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional merupakan suatu pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dan dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Yang ketiga, menurut Otley tahun 1980, teori kontingensi dapat digunakan untuk menganalisis, desain, dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk berbagai macam tujuan dan untuk menghadapi persaingan. Selanjutnya yaitu bukti empiris yang disampaikan oleh Goulding tahun 1999 yang mendokumentasikan frekuensi dan persepsi manfaat akuntansi pesaing dalam wawasan yang diambil dari literatur teori kontingensi menggunakan survei surat keluar yang dikeluarkan di 230 perusahaan terbesar di Selandia Baru. Survei ini berfokus pada 5 praktik akuntansi pesaing, yaitu penilaian biaya pesaing, pemantauan posisi pesaing, penilaian pesaing berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan, penetapan biaya strategis, dan penetapan harga strategis. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu analisis akuntansi pesaing telah mendapat perhatian yang semakin meningkat di komunitas akuntansi. Analisis akuntansi pesaing adalah tentang menghasilkan dan memantau biaya pesaing dan informasi strategis. Langkah sederhana untuk akuntansi pesaing adalah membagi biaya pesaing dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh unit yang diproduksi dan unit yang diterbitkan oleh unit yang diproduksi dan menentukan biaya produk rata-rata. Dalam lingkungan multi produk yang kompleks, tidak akan menghasilkan informasi yang sangat berguna. Jadi teknik ideal dalam situasi ini adalah pengembangan perkiraan biaya produk yang sangat spesifik berdasarkan informasi rinci tentang struktur biaya, produk, dan biaya produk pesaing dalam proses produksi.